Halo semuanya, saya Dr. Haris Handoko. Hari ini kita akan bahas satu topik yang selalu ramai dibicarakan, kadang malu-maluin, kadang juga jadi sumber kecemasan pria, yaitu apakah ukuran penis mempengaruhi performa dirancang. Ya, topik yang sensitif tapi sangat penting untuk dibahas secara terbuka dan ilmiah, karena saya yakin banyak dari kita, terutama para pria, pernah kepikiran soal ini. Entah itu karena nonton film dewasa, karena obrolan teman nongkrong, atau bahkan karena dibanding-bandingkan. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu, kenapa topik ukuran ini jadi begitu besar? No pun intended. Banyak pria tumbuh dengan anggapan bahwa semakin besar ukuran penis, maka semakin jago diranjang. Padahal itu persepsi yang dibentuk oleh media, pornografi, dan ekspektasi sosial yang keliru. Film-film dewasa sering menampilkan aktor dengan ukuran di atas rata-rata. Akibatnya, ukuran rata-rata malah dianggap kecil. Padahal secara ilmiah, rata-rata panjang penis ereksi pria dewasa adalah 12 hingga 16 cm, dan itu sudah sangat normal. Nah, ketika seseorang punya ukuran di bawah bayangan standar palsu ini, muncullah rasa minder, malu, dan akhirnya bisa mempengaruhi psikologisnya sendiri saat berhubungan intim. Pertanyaannya, apakah memang ukuran mempengaruhi kepuasan pasangan? Secara anatomis, titik-titik sensitif pada vagina berada di bagian luar dan sepertiga depan. Artinya, untuk memberikan kenikmatan, penetrasi yang dalam dengan penis besar bukan satu-satunya cara, bahkan seringkali tidak dibutuhkan. Faktanya, banyak wanita mengaku lebih puas ketika pasangannya bisa membangun keintiman emosional, melakukan foreplay yang cukup, dan mendengarkan sinyal tubuh mereka. Ada juga wanita yang justru merasa tidak nyaman atau sakit jika ukurannya terlalu besar. Jadi mitos semakin besar semakin puas itu tidak selalu benar. Yang lebih menentukan performa seksual bukanlah ukuran, tapi beberapa hal berikut ini. Komunikasi. Apakah kamu bisa mendengarkan dan menanyakan apa yang pasangan suka? Foreplay. Banyak pria melewatkan bagian penting ini, padahal foreplay itu seperti pemanasan sebelum pertandingan. Kontrol diri. Teknik mengatur tempo dan ritme jauh lebih penting ketimbang seberapa panjang. Koneksi emosional. Seks yang berkualitas seringkali muncul dari hubungan emosional yang kuat, bukan sekedar aktivitas fisik. Jadi daripada sibuk cemas soal ukuran, lebih baik fokus ke aspek-aspek yang benar-benar bisa dilatih. Nah, sekarang kita bahas sisi yang sering tak terlihat, dampak psikologisnya. Banyak pria yang merasa ukuran mereka tidak cukup, akhirnya mengalami performance anxiety atau kecemasan performa. Ini bisa menyebabkan disfungsi ereksi, ejakulasi dini, hilangnya gairah seksual, hubungan yang renggang karena minder. Padahal jika ditanya ke pasangan mereka, banyak yang justru tidak terlalu peduli soal ukuran. Tapi mereka sangat peduli soal perhatian, sentuhan, dan kenyamanan. Nah, sekarang kita bahas produk pembesar dan operasi. Karena tekanan sosial, banyak pria mencari jalan pintas, obat kuat, alat pembesar, bahkan operasi. Saya harus bilang ini dengan tegas, banyak produk di pasaran tidak aman dan tidak terbukti secara ilmiah. Bahkan operasi pembesaran penis bisa menimbulkan risiko seperti jaringan parut, nyeri kronis, hingga gangguan fungsi seksual. Jadi jika tidak ada kelainan medis tertentu seperti mikropenis, maka tidak ada alasan untuk mengambil jalur ekstrim. Yang perlu dibesarkan bukan ukuran fisik, tapi pemahaman dan kepercayaan diri. Saya punya banyak pasien yang datang konsultasi karena merasa kurang percaya diri soal ukuran. Tapi setelah diajak ngobrol, ternyata masalah utamanya bukan di ukuran, tapi dirasa cemasnya sendiri. Dan ketika mereka mulai belajar komunikasi, teknik pernapasan saat bercinta, dan memahami pasangan, mereka justru jadi lebih puas dan percaya diri tanpa mengubah ukuran apapun. Jadi, untuk menjawab dengan tegas, ukuran penis bukan penentu utama performa seksual. Yang jauh lebih penting adalah kepercayaan diri, komunikasi, teknik, dan koneksi emosional. Kalau kamu merasa kurang percaya diri soal ukuran, jangan buru-buru menyalahkan tubuhmu. Coba perbaiki caramu membangun keintiman, karena pada akhirnya, seks itu bukan sekedar penetrasi, tapi sebuah kolaborasi antara dua orang yang saling menghargai. Saya Dr. Haris Handoko, terima kasih sudah menyimak.
Jangan lupa, semakin kamu memahami dirimu dan pasanganmu, semakin berkualitas hubungan kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya.